Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi dengan OPS Palembang. Kita di akhir tahun, menjelang akhir tahun ini kita akan mencari info yang terbaru, yang hot, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin bisa kita tanyakan langsung dengan saya? yang terhormat. Ya, terhormat. Terhormat. Nggak punya kondangan ini. Dengan Bapak Adi Pamungkas, Saya juga mungkin langsung bisa menyampaikan info yang didapat dari beliau. Monggo Pak Adi, kalau memang ada tentang Waktu dan tempat kalian persilakan. waktunya Pak, mungkin nggak usah. Jadi untuk kawan-kawan lah ya, ada info, ya bukan info sih. Kalau kita merujuk ke Permendagri nomor 3 tahun 2022, berarti kan sah itu. Tentang pengelolaan BOSP Satuan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk daerah ya, di daerah. Ya, Itu kan ada perubahan struktur juga aturan lah di situ. Jadi intinya aku shortcut lah, biar kamu tidak pening. Karena banyak aturan itu. Di situ dijelaskan bahwa pengelola keuangan itu kalau selama ini mungkin di kepala dinas itu kan kaget dilimpahkan ke satuan pendidikan. itu 2024 ya Pak? Kalau di amanat peraturan itu ya, Permendagri itu ya di situ. Jadi ada di Permendagri itu. Jadi kalau selama ini KPA itu kepala dinas, jadi sekarang KPA-nya itu kepala satuan pendidikan. Nah, sekolah. Sekolah. Jadi langsung ke sekolah. Jadi kepala dinas itu kalau aku baca aturan itu, tapi mohon dikoreksi ya. Kalau dibaca aturan itu kepala dinas itu hanya PA, pengguna anggaran. Berarti KPA-nya itu langsung ke kepala sekolah. Nah, berarti kan kalau secara KPA-nya langsung ke kepala sekolah, berarti kan dia bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran tadi. KPA itu tadi apa? Kepala sekolah. Kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna Anggaran. Nah, di situ. Nah, mungkin juga ke depan karena mungkin di kita itu belum berubah secara regulasi, mungkin ke depannya kayak ada perubahan-perubahan ke depan. Misalnya nama sekolah atau pendidikan itu tidak lagi mungkin SD berapa, lagi jadi UPT, unit pelaksana teknis SD, UPT ya. UPT, karena dia bertanggung jawab penuh dan mengikat tadi, karena bertanggung jawab penuh terhadap unit pelaksana teknis kepala sekolah, jadi kuasa pengguna anggaran di situ. Itu di 2024. Rencana di 2024. Ada plus ada minusnya. Plusnya mungkin kami tidak lagi banyak gawe. Langsung kuasa pengguna anggaran bisa dikatakan kayak itu. Minusnya mungkin kalau yang tidak siap, dia terkaget-kaget dengan dikasih tanggung jawab sebesar itu kan. Iya, kalau yang mungkin dana bosnya sekian juta, 1 miliar. Itu kemungkinan ada nggak? Kalau itu kan langsung kepala sekolah tuh yang jadi UPT-nya kan. Dari dinas mungkin ada arahan dan lain-lain. Iya, pasti ada memberitahuan dengan perubahan-perubahan regulasi ini. Ya. Dan kedua juga mungkin kayak di sekolah dibentuk tim. Nah ya otomatis itu, karena di sekolah juga kan nanti pertama kan kepala sekolah kan nanti Buat tim pengelola bos kan, bendahara siapa, ketuanya siapa, untuk bagian ini apa bagian aneh kayak itu. Walaupun selama ini kan untuk tim sudah ada memang ya, tapi mungkin lebih solid lagi. Solid lah, mungkin di SK-kan lah di situ. Jadi di 2024 itu yang terjadi di situ. Itu apa? Tugas dan tanggung jawab. Oh, itu kayak ya di inilah kayak kita bahas sesi selanjutnya. Ini kan bocor halus ini, jangan bocor galau, lembes gitu. Ini bocor halus. Bocor halus. UPT berarti menyamakan dengan jenjang SMA. Iya, SMA sudah duluan kan. Iya. Jadi harus di UPT. Dengan adanya KPA di kepala sekolah, berarti dinas tidak bertanggung jawab penuh lagi. Bertanggung jawab tapi tidak penuh ya. Kewenangan sudah balik ke kuasa pengguna anggaran tadi. Pengguna anggaran di sekolah masing-masing. Kewenangan ada di kepala sekolah, berikut dengan beban dan tanggung jawab. Iya. Jadi kepala sekolah mengesahkan sendiri
Iya. Atau Jadi tetap ke dinas? tetap ke dinas, tetap ke dinas. Tetap markas itu baik ke dinas. Tetap, ya. tapi untuk laporan Laporan segala dan macam lain. realisasi kan, itu kan tanggung jawab kalian deh. Logikanya kayak ini. Kita ada namanya perencanaan berbasis data kan. Itu Ya, kan ya. dari raport tuh. Ya, ya. Raport pendidikan kan ada permasalahan segala macam, akar masalah. Ya, siap. Akhirnya ketemulah solusinya. Setelah solusi dapat, dibuatlah kegiatan. Iya. Kegiatan ya. Untuk Masuklah ke bos anggaran. Bener ya? Ya, ya. Setelah masuk di bos kan ada namanya realisasi. Kegiatan. Ya, kegiatan. Setelah kegiatan ada namanya laporan. Nah, urutan cerita ini sama udah kira-kira. Kalau misalnya dari ujung nih A besar sampai ke selesai harus A besar kalau. Tidak kayak gitu tengah A kecil deh. Pas sampai ujung alatin. Nah, itu tidak bisa. Jadi semua kan sudah sudah berbasis data tadi. Jadi yang main data valid lah. Data valid. Valid. Makanya kadang kita ya termasuk aku lah kadang jijik urusan masalah data ini kadang baca. akhirnya gitu tuh ya masanya saya Kembali ke atau gitu tuh lah akhirnya Berarti misalnya lebih profesional, lebih hati-hati. iya dan juga ke depan rekor mungkin kalau di itu ya masih tapi tidak sesering ini karena kan tanggung jawab sudah di KPI masing-masing dan juga dinas itu kalau pemahaman aku ya memantau. hanya memantau. Kedua mungkin pada saat pengesahan bos ya Bos. DUSP kan duit itu dapat palingan SPTJM. Iya. Kalau melihat Arkas itu kan setiap tahun kan ada perubahan. Mungkinkah ada perubahan lagi nanti? Pasti Iya, pasti ada regulasi perubahan Tetap penyempurnaan pasti ada. penyempurnaan harus ada. Iya lah. Ya, mungkin inspektorat ya, inspektorat kota. Mungkin sama kayak kita inilah, sama kayak kita tilang elektronik. Ya kan ada surat cinta datang. Iya. Oh iya iya. Dari terpantau di data elektronik ya. Kan ada sama kayak kita bisa ditilang kawan tuh kan. Surat cinta. Kalau kami kadang sering banyak dapat surat cinta di sini. BG sekian, plat nomor sekian, ternyata nerobos masih suruh datang ke sana, masih melawan, buka kan? Nah, nama apa? Oke. Jadi mungkin bentuknya surat cinta kayak cuma kan tergantung institusi entah mungkin BPK entah inspektor kita tidak tahu tapi Berarti paling tidak dengan info bocoran nih, bocor halus ya. Bocor halus. Nah, paling tidak sudah siap-siap. bocor halus entah direalisasi entah enggak tapi wacanya kayak itu Namanya bocor halus Pak. bocor halus Nah, Itu wajar ketika sekarang seluruh sekolah diminta untuk menyelesaikan penyusunan Arkas di 2024. Iya. Jadi untuk mempersiapkan kebijakan baru yang akan muncul di awal tahun. Dan juga kami juga terkaget ini untuk belajar SIPD. SIPD sama apa ya? Kemarin Simda. Iya sudah join. Jadi Gabung. Iya. Jadi Simda itu terkoneksi dengan Dapodik. Iya sudah gabung. Dan Iya, juga bukan Dapodik, Arkas. Dan juga kemarin itu ya ini cuma tadi bocor halus di Kemenak sudah merger dengan Dapodik. Ya. Walaupun mungkin masih masalah juga trouble lah kalau bahasa anak sekarang banyak bak dakaruan ya. Iya, benar itu. Kemarin juga ada tadi ada guru Kemenak itu dia udah dapat sertifikasi, begitu kita cross check ternyata satu guru sertifikasi di sekolah itu 5. Sedangkan rombel cuma 18. Guru sertifikasi 5, lomba 18. Berapa minimal? Paling kan 3 kan? 3. Nah, selama ini 5 cair. Iya. Tidak baca lagi. Karena rasio sudah dibaca. Iya. Benar. Karena rasio rombel sudah dibaca. Kalau yang di Kemenak itu kan pakai dulu tuh apa namanya? Simpatika. Emis pakai emis itu. Oh, yang akhirnya itu. tadi barusan ada yang nanya guru salah satu sekolah. Iya 18 rombel. 5 guru agama. Selama ini Pak kami selama ini bermasalah yang jadi masalah kan sekarang bukan selama ini Iya ya. benar. Jadi Karena 18 rombel itu mestinya cuma 3. Anggaplah 3. Dia itu satu guru 24. 24 iya. Iya benar.
Tidak baca lagi karena berbasis data. Berbasis data otomatis kelihatan itu. Nah, itu jadi sudah terkoneksi lah, sudah Memang terkoneksi. berbasis data tuh kayak di Podik itu satu aja salah tak warning udah. Ya itu tadi tidak baca. Ada beberapa yang kemarin itu yang nah ini juga untuk kawan-kawan yang P3K yang sertifikasi ya di sekolah negeri ya kemarin dari sekolah swasta itu Pak ngapa kami belum valid segala macam. Salah satu poin kenapa belum valid itu kan karena untuk penyamaan korelasi gaji. Ya, Selama ini mungkin ada kawan-kawan yang itu impasing nih, sekolah swasta tiba-tiba masuk P3K lulus kan harus disama ke gajinya. Ya. Itu walaupun sudah valid harus nunggu dulu udah apa kan iya cair juga hujan juga mas. Kalau hujan jangan lupa yang bersih yang operator. Itu operator. Apalagi bahasa operator pula sekarang. Nah itu apalagi operator ini. Nah mungkin terkait lebih ke Arkas dulu ya mungkin untuk informasi bocor tidak apa kalau operator itu kemarin itu kan yang kemarin itu RDPU itu rapat dengar pendapat umum. Yang kemarin Siru ya. Yang Siru itu yang Siru kemarin. Kalau aku sih nyikapi RDPU itu ya tidak apa-apa lah kawan-kawan yang pergi. Kalau ini pendapat pribadi, tapi minimal ya untuk kawan-kawan yang mungkin kedepannya ikut selain RDPU, rapat dengar pendapat, rapat fraksi, rapat istilahnya panjang ataupun prolegnas segala macam bla 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 bla, minimal untuk kawan-kawan pahami dulu aturan. Jadi pada saat kita rapat dengar pendapat segala macam, kita membahas itu aturannya dulu. Contoh kayak ini, misal aturan tentang tenaga administrasi itu kan harus mungkin dari Permendikbud itu kan harus diganti. Yang sudah tahun 8 berapa kemarin 2008 ya 2008 itu tetap mengacu pada undang-undang. Iya, di mana posisi kita kan gitu. Karena kalau hemat aku ya itu kan posisinya sudah tidak sesuai. Kayak ini misal di aturan Permendikbud tentang tenaga administrasi itu kan ada kepala kemarin kita baca tata usaha, terus lagi kepala lagi itu prasarana keuangan. Nah ini kan mungkin pada saat aturan itu ada kan sesuai di zamannya. Ketika dunia pendidikan masih dunia pendidikan tidak sekarang ya semaju sekarang perkembangan dunia semakin cepat. Di situ kan kalau tidak salah kepala tata usaha hanya SMA ya? SMA atau D3. Nah sekarang kan tidak relevan lagi. Terus lagi mungkin juga di situ di penjelasan aturan itu kompetensinya. Nah ini dulu yang mungkin kita minta ke Kemdikbud lah mungkin kan ini yang mungkin bisa kawan-kawan tinjau ulang dulu. Nah kalau ini sudah dirubah baru ada namanya kaget sesuai perkembangan zaman operator menyesuaikan mungkin bendahara. Terus lagi mungkin penyempurnaan tugas dan kewenangan perpustakaan, kepala perpus, pustakawan, dan juga mungkin kayak kawan-kawan yang kepala lab, mungkin kan yang selama ini mungkin kepala lab tugas tambahan baik, atau kepala perpus tugas tambahan, namanya tambahan, mensir ada, mendekati tidak apa-apa, tidak nambah-nambah. Tugas utamanya, kan ada tugas utama, tambahan, sama kayak bendahara yang sering berganti, namanya tambahan, memang. Benar. Harus PNS ya, guru. Ya kalau SMP taruh lah SD, guru galau. Sedangkan tugas pokok dia kan sebagai guru, bukan sebagai bendahara. Tambahannya bendahara. Tambahan bendahara. Mau tidak mau. Gaji harus sih kok. Padahal gawe dulu. Beramal kan dulu. Kemana Pak? Itu ikhlas beramal. Itu moto kemenangan. Kita turuni. Saya gorong. Berarti lanjut. Nah itu jadi ya ini esensinya jangan kali juga dicekakakannya jangan esensinya. Jadi di peraturan itu yang mungkin kalau saran ya kami mungkin kawan-kawan yang berangkat ya bisa ditinjau ulang lah. Masalah pendidikan kemarin kan sudah dibahas juga masalah itu. Kayaknya memang mereka sudah mempedomani peraturan-peraturan sebelumnya Pak Adi.
Jadi mungkin ke depan sesuai dengan yang Pak disampaikan juga bacaannya lagi. Ketika waktu itu di tahun 2008 yang kita buka tadi 2008 Kepala TU itu bisa dijabat oleh seseorang yang berpendidikan diploma. Ya, itu ketiga. Tapi timbul pertanyaan pula tadi. Dengan peraturan kepegawaian, itu bukan pemerintah, bukan peraturan dari sisi pendidikan ya. Ini kan sisi pendidikan. Iya. Permendiknas, Permendikbud lah gitu. Tapi dari peraturan Permendagri Menpan beda lagi. Beda lagi. Iya. Makanya kadang kita yang di bawah ini kadang bingung. Contoh, kan sudah ada lagi eselon 4. Iya. Dengan ada eselon 4 berarti kan Tidak kasih kepala tata usaha. nah, kasih lagi tunjangan ya. Itu kinnya lagi. Lah itu begini lagi. Nah, cak mana pula? Nah, kita bingung. Tapi pacalah urusan lagi aja itu. No, urusan gitu. Tadi Urusan gitu. Yang di bawah kan tinggal menyesuaikan yang udah dipakai. memang Iya, kan? urusan kami para bujang ini dari bawah pusat ke bawah. Pusat ke atas. Nah, padi bujang kita. Nah, itu kalau kita merujuk ke kepegawaiannya di situ. Cuman sudah ada wacana Pak. Sudah deh. Untuk masalah rekrutmen itu untuk teknis. Perusahaan ini kan pernah dulu kan sekarang kan sudah dibuat muncul kan ini harus S1. Ini jenjang jabatan ini dilamar harus D3. Yang ini SMA. Itu sedang digodok. Saat semalam kan yang kami sampaikan itu tidak mungkin sarjana dia di pemadam. Ya, dia di pemadam non ASN. Ketika non ASN ditugaskan megang selang. Tahu kita? Jadi dia tuh tadi ketika jabatan yang di Melo itu pendidikan dia tidak mungkin lagi dia megang itu lah. Untuk yang megang itu mungkin jenjang pendidikannya. Iya, disesuaikan lah. Menyesuaikan. Iya, tidak mungkin. Mudah-mudahan kita S1 harus turun sini apa namanya turun ke lapangan yang dia di jenjang pendidikannya beda. Maksud juga untuk kawan-kawan. Jadi kan berdasarkan pendidikan keahlian ya. Iya, keahlian. Itu tadi. Bisa misalnya di sini juga kan harus di kan satpam kan harus ikut sertifikat. Iya, pramusaji juga. Iya, ada diksta. Jadi sertifikat itu yang berbicaranya di situ. Standarnya ada kan. Iya. Jadi semalam hampir 1 juta lebih database BKN itu dibuang. Banyak. BKN Iya. nasional. Kenapa? Pihak pemerintah daerah berani mengeluarkan SPDJM Ya. pada waktu itu kan. Ya. Setelah diteliti itu banyak yang memasukkan data. 1 tahun, 2 tahun. Ya, itu. Kan melo kan kemarin kan. Ada. Ketika di-cleansing oleh BKN. BKN, hampir 1 juta lebih dibuang. Keluar. Ya, emang banyak data-data Ya, baru itu masuk. baru kan. Nah, dari 1 juta ini menyisakan 1 juta. 1 juta ini tidak lagi 1 juta. Data mereka yang 2002 didata, 2023 adalah status P3K. Ya kan? Ya. Di 2022 dia masih non ASN. Kirimlah data ke BKN. Ya. Yang form kita rame-rame. Ya. Di 2023 dia tidak lagi, berkurang lagi lah itu. Nah, jadi Ya, dia jadi P3K. Iya, Misal di situ. guru. Iya, Guru kan 2022 dia belum melo tuh. Iya, benar. Nah, 2023 di pertengahan 2023 dia melo. Lulus. Sedangkan datanya masuk dalam 1 juta 1 juta BKN itu. tadi. Nah, jadi di situ sudah di-cleansing, mungkin menciut lagi Jumlah tadi. jumlahnya. Benar. Di formasi di 2024 ada 1.300 lebih masih P3K. Ya, karena itu tadi kan main data tadi kan. Ya. Data kurang itu tadi. Kita berharap dari 1.000 tuh berkurang lah sekitar 200.000 lah se Indonesia ya. Dan 800.000 tuh termasuk dalam data-data kita. Insyaallah. Di luar fresh graduate. Di luar itu. Di luar fresh graduate. Karena pada saat kita di data itu kan Ya, ngapa BKN itu dia menseleksi 2 tahun, setahun ini dibuang ya, 2 tahun ini dibuang ya, karena dia ngambil yang lama lah. Yang lama benar. Karena yang setahun 2 tahun ini fresh graduate kan, no. Masuk ya. Nah, baru seger-segernya nih, Seger-seger. sedangkan yang di pojok itu sudah. Taruhlah yang 5 tahun ke masa kerja 5 tahun tuh dia sudah begawi dari 2017. Iya. Ya kan?
Kalau yang setahun mungkin baru tamat setahun gawe masuk lah di sana. Yang masa kerja lama juga itu kan. Ya. Nah itu informasi terakhir dari Komisi 2. Hasil rapat kemarin. Hasil rapat kemarin tuh. Ini peluang untuk kita ya operator OPS operator sekolah. Emang kalau dilihat kemarin tuh wah ini banyak Ya. yang dibahas ini. Interupsi Ini. Jadi dari segi kata-kata aja itu sudah mengandung arti yang dalam. Ya. Maka artinya kita juga bergerak menyesuaikan lihat undang-undang tuh pelajari undang-undang Iqra. Ya. Iya. Iqra pelajari. Tapi kalau gola ikra undangan ada apa-apa. Manggil dasar human itu kan itu. Oh iya. Dasar human itu depan ke. Ini pembahasan bujang. Yang mana bujang? Ini apa ini? Bahas Iqra kalau aja ke bujang. Yang bujang-bujang terus belajar Iqra. Jadi itu untuk kawan-kawan lah. Ya, jangan patah semangat lah. Pagi. Ya banyak peluangnya lah. Sekarang banyak peluangnya, bukan zamannya lagi kita nak apa ya? Diam diri lah. Harus bergerak sama-sama. Tetap bergerak, terus bergerak. Kerja maksimal. Jangan banyak keluarkan kemampuan kita. Jangan banyak ngeluh lah. Jangan banyak ngeluh. Tunjukkan prestasi etos kerja. Etos Insya Allah kerja. ada jalan. Ada bagian. Sesuai dengan roadmap dari Kemenpan sama BKN 2024 tuh tidak ada lagi yang namanya non ASN. Kita berharap dari data yang ada sesuai dengan roadmap itu bisa dilaksanakan. Jadi yang sudah terdata pesan kami bersama Pak Di rajin-rajinlah bekerja, Ikhlas baik. ya, ikhlas beramal moto kemenang. Iya. Tut beri handayani pendidikan. Dimanapun kita pegawai kalau rezeki Allah sudah ditentukan. Jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Kalau masuk, kalau bahasa Inggris tumak nina. Ayo, Teman jangan pindah-pindah. istiqomah. Nah, Istiqomah. istiqomah. Syukuri apa yang didapat, itulah rezeki Allah. Baik. Apa cara apa ini? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu baik kira-kira ya. Jangan kamu dengar ke Ustaz tak keruan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tinggal amplopnya nih. Inilah baru dibahas. Langsung dengan amplop. Kita udah main amplop transferan. Langsung rekod gitu. Terima kasih ya kawan-kawan. Oke, teman-teman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Kita petah-petah.